Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan membuatkan video karena banyak sekali kalian yang DM saya dan berkomentar di channel YouTube saya, Mas berapa sih minimal order ke distributor supaya kita itu bisa mendapatkan harga murah? Mas, ada nggak cara yang bisa kita lakukan supaya kita itu membeli produk sedikit tapi bisa langsung dapat harga murah dari distributor atau supplier tangan pertama? Ya, jadi di video kali ini saya akan jelaskan sejelas-jelasnya mengenai minimal order quantity dan cara supaya kita itu tidak terkena MOQ. Simak terus. Oke, jadi ada beberapa faktor ya teman-teman yang menentukan MOQ sebuah distributor. Nah, distributor yang saya maksud di sini adalah distributor untuk semua produk, entah itu Wingswood, Unilever, KAO, P&G, bahkan distributor kosmetik, hijab, pokoknya semuanya teman-teman. Semuanya menggunakan sistem yang akan saya share di video ini. Jadi pastikan jika kalian ingin belanja ke distributor atau supplier tangan pertama, tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, yang mempengaruhi MOQ sebuah distributor itu adalah promo yang sedang berlangsung. Jadi begini teman-teman, semua distributor setiap bulannya ya teman-teman, 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, biasanya itu pasti launching atau mengeluarkan produk baru. Nah, biasanya kalau misalnya sebuah distributor itu launching produk baru, mereka akan mengadakan sebuah promo. Misalnya distributor rokok, misalnya ada rokok baru, misalnya dari Patra ya teman-teman, dari Gudang Garam Filter misalnya, dia ngeluarin produk rokok Patra. Nah, MOQ kalau misalnya kita mau belanja ke distributor berapa? Nah, itu biasanya MOQ-nya sedikit teman-teman. Kenapa? Karena fokus mereka adalah di pemerataan produk. 2 slop itu udah dapat hadiah piring cantik dan udah dapat hadiah menarik lainnya teman-teman. Itu salah satu contohnya. Jadi promo yang sedang berlangsung itu mempengaruhi MOQ sebuah distributor. Begini, ada promo yang berlaku kelipatan, ada yang tidak berlaku kelipatan. Berikutnya, faktor yang kedua yang mempengaruhi MOQ adalah kebijakan dari KDPO atau supervisor distributor. Jadi begini, kalau misalnya kalian sering bertanya sama saya, Mas minimalnya berapa ya Mas kalau belanja ke distributor? Itu pertanyaan yang sebenarnya nggak bisa dijawab dengan pasti. Ya, tapi ini mungkin jawaban yang tepat seperti ini teman-teman. Misalnya di kota A ada distributor Mayora. Nah, misalnya ada produk dari Mayora Energen lah, saya kasih contoh Energen. Di kota A itu minimal ordernya itu 100 karton untuk mendapatkan harga spesial outlet atau harga termurah. Nah, belum tentu di kota B itu MOQ-nya sama teman-teman, belum tentu. Padahal sama-sama Mayora. Nah, jadi istilahnya kebijakan KDPO dan supervisor itu juga mempengaruhi MOQ sebuah distributor. Jadi ya suka-suka supervisornya mau dibikin MOQ-nya berapa, seperti itu. Berikutnya, yang ketiga atau yang terakhir, faktor yang mempengaruhi MOQ sebuah distributor itu adalah target. Nah, jadi bukan hanya sales dan grosir yang ditarget, distributor pun juga ditarget teman-teman. Nah, untuk distributor itu targetnya macam-macam teman-teman. Ada yang 1M, dulu waktu saya kerja di Furisa itu targetnya 1M. Distributor rokok ada yang targetnya 2M, 3M dalam 1 bulan teman-teman. Tapi itu adalah target global, target dari sales motoris dan target dari sales grosir. Itu diakumulasi dalam sebulan harus mencapai target berapa M, seperti itu. Nah, begini, apabila sebuah distributor itu targetnya tinggi, dia akan menerapkan MOQ yang tinggi juga teman-teman. Kenapa? Ya supaya distributor cepat mencapai target tersebut. Nah, biasanya seperti ini yang terjadi. Apabila nih kalian mempunyai grosir atau kalian mempunyai toko yang besar, terus produk dari sebuah distributor itu laku di tempat kalian, itu biasanya kalian akan ditawari ya semacam simbiosis mutualisme. Contohnya seperti ini, Mas, rokok saya di sini laku nggak? Laku. Nah, misalnya laku Mas. Nah, terus berikutnya kita biasanya akan ditawari sistem seperti ini, Mas masih beli misalnya 200 karton. Nah, nanti ini kan supaya insentif dari prinsipal cair. Nah, nanti kalau misalnya cair, nanti istilahnya
ada bagi hasil lah buat masnya, seperti itu. Paham nggak teman-teman? Jadi semacam kerjasama teman-teman. Nah nanti kalau misalnya grosir tersebut itu susah menjual produk dari distributor tersebut, maka pihak dari distributor akan membantu menjualkan produk tersebut. Caranya gimana? Sales motoris loadingnya nggak di sini ya, ambil produknya dari grosir tersebut, seperti itu. Biasanya akan dibantu seperti itu teman-teman. Ya semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami ya teman-teman. Kalau misalnya ada teman yang nggak paham, tulis saja di kolom komentar. Nanti saya bantu menjawab. Tapi kalau misalnya pertanyaan kalian jawabannya panjang, saya akan buatkan videonya supaya lebih enak teman-teman. Nah terus begini, lalu bagaimana caranya supaya kita itu belanja langsung bisa dapat harga murah? Gampang sekali caranya. Yang pertama kalian harus kenal. Kalian harus kenal atau mempunyai kenalan orang dalam. Syukur-syukur supervisornya kalian kenal. Nah itu kan bukan sesuatu hal yang mudah mas. Betul sekali, itu memang bukan sesuatu yang mudah. Lalu bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengenal supervisor atau kadibonya? Kalau misalnya saya bisa mengenal beberapa supervisor atau kadibo sebuah distributor resmi. Karena apa? Karena saya pernah menjadi bagian dari distributor tersebut. Atau saya pernah menjadi istilahnya bekerja lah dalam distributor tersebut teman-teman. Nah, sehingga saya kan istilahnya udah paham. Gimana nggak kenal yang jadi supervisor itu adalah teman seangkatan saya dulu. Jadi kan lebih enak. Saya beli misalnya nih ke Wings Food. Saya mau beli ininya dong, daya berapa, 1 karton aja lah buat hajatan. Itu langsung dapat harga murah saya. Kenapa? Karena saya kenal sama supervisornya teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya saya belum pernah kenal dan ingin membeli produk ke distributor, gimana caranya? Ya kalian tinggal ngomong aja sama pihak kadibo atau distributor bahwa kalian ingin menjadi seorang trader teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke guys, jadi bagi kalian yang suka dengan konten-konten dari channel YouTube Sales Magic, silahkan jangan lupa tinggalkan like dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian miliki. Bantu support channel YouTube ini supaya terus berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten video yang berhubungan dengan freelance dan distributor, yang tentunya saya juga akan meningkatkan kualitas video, audio, dan kualitas konten di channel YouTube ini teman-teman. Dan bagi kalian supaya kalian tidak bingung ya teman-teman, kalian bisa menonton video-video saya lewat playlist video teman-teman. Di sana kalian bisa menonton secara lebih berurutan dan lebih rinci lagi ya teman-teman, lebih detail lagi. Oke, dan bagi kalian yang ingin mengikuti privat atau program SMJK, program 1 Minggu Jago Kanvas, itu adalah program yang saya buat sendiri teman-teman. Silakan kalian bisa tonton video yang ada di link deskripsi box video ini teman-teman ya. Kalian bisa tonton dan baca deskripsi box di video tersebut teman-teman. Oke, thanks for watching. Saya doakan yang menonton video ini dan yang share video ini, saya doakan kalian selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan kebahagiaan selalu guys. Oke, salam Sales Magic.